Hai guys, kali ini saya akan merangkum film horor Indonesia berjudul Takut tahun 2024. Tanpa basa-basi lagi, monggo disimak ceritanya. Namun sebelum lanjut, jangan lupa ditekan dulu like, komen, subscribe, serta share video ini sebanyak-banyaknya ya. Oke. Scene diawali suasana padepokan di malam hari. Lingga menyimpan kunci di sebuah buku. Tiba-tiba lampu mati. Dikiranya itu adalah ulah gurunya bernama Abah Mulia. Menyusuri kebun jagung, ditemukanlah Abah Mulia dengan kondisi mengenaskan. Film pun dimulai. Pindah ketika serangkai bernama Ainun, Rini, dan Bagas yang membuat video layaknya pengusiran setan seperti yang dilakukan Abah Mulia. Diceritakan, Ainun adalah fans beratnya Abah Mulia. Ia rela berjam-jam di hadapan TV hanya demi nonton acara pengobatan alternatif miliknya. Satu kelebihan lainnya dari Abah Mulia adalah dapat menggandakan uang hanya dengan perantara kotak dan sebuah keris. Malam-malam, Ainun ketemu Abah Mulia di jembatan. Kamu akan menghadapku. Lanjut, Abah Mulia ngorok kepalanya sendiri. Nyatanya gak ada apa-apa. Sampai di rumah diberitakan jika Abah Mulia tumbang. Sebuah plot twist karena sebenarnya Abah Mulia adalah ayah kandung Ainun. Hal ini dirahasiakan Uwak atas perintah almarhumah ibunya Ainun. Beberapa peninggalan yang diberikan Abah Mulia untuk Ainun adalah sedebok uang, sekotak emas, dan foto-foto lama. Diam-diam Ainun ngajakin Rini melayat. Kebetulan ada Bagas juga, sehingga mereka pergi bertiga. Ainun. Nepeng mobil pickup, sampailah mereka di padepokan dan disambut Lingga. Ainun kaget karena ia diperbolehkan ikut memandikan jenazah Abah Mulia. Terkuak, mereka memiliki tanda lahir sama. Mas, kok Ainun boleh ikut mandiin apa? Mungkin mazhabnya beda. Pemakaman pun dilakukan secara adat tradisional. Semua selesai, mereka dikenalkan dengan istri ketiga Abah Mulia, nama Ajeng. Ainun diajakin Lingga ke padepokan katanya, sementara Rini dan Bagas ikut Ajeng guna disiapkan kamar. Satu pesannya yaitu, Lebih baik kalian cepat pulang. Bawa Ainun. sampai di padepokan, Ainun menyaksikan ada seseorang di balik gorden. Tiba-tiba, Lingga memberikan sebuah buku ilmu milik Abah Mulia yang harus diturunkan kepada Ainun. Bagas ke musola berniat mengumandangkan azan, namun dicegah Lingga karena di sini tidak ada tradisi azan dan sholat berjamaah. Sesuai perintah, Bagas pun sholat sendirian. Namun ia didatangi Abah Mulia saat sujud, bahkan arah sholatnya diubah. Malam hari, Bagas menceritakan semua kejadian yang dialaminya kepada Rini. Tapi kamu sadar gak sih? Dari tadi kita di sini itu nggak ada azan sama sekali. Kalau ndak ada azan, berarti ndak ada yang sholat. Menurutnya, yang paling aneh adalah mengapa semua orang ingin menyentuh jenazah Abah Mulia. Datanglah Ainun yang nyelonong gitu saja. Sampai di kamar, Ainun fokus mempelajari bukunya. Jari Rini terkena gunting kuku pun menjadi amalan pertama Ainun agar disembuhkannya. Percaya sama aku. Diam-diam, Bagas menguping Ajeng yang bicara dengan seseorang di dalam kamar yang nyatanya kosong. Datanglah Ainun asli, sehingga ia langsung ngecek keadaan Rini di kamar. Yang tadi bukan Ainun, Mas. Semua kejadian ini meyakinkan Bagas dan Rini untuk segera pulang.
namun tidak dengan Ainun. Kembali ke kamar, nyatanya Ajeng memiliki anak laki-laki bernama Rahmat. Asyik-asyik tidur, Ajeng bangun karena selimutnya ditarik Rahmat yang ketakutan sendiri setelah melihat Abah Mulia. Katanya, Ayo kita pergi sekarang. dia hanya mimpi. Tengah malam, Lingga ngajakin Ainun ke tempat rahasia Abah Mulia di mana ia mendapatkan ilmunya. Disinilah Lingga menuntun Ainun mengucapkan kalimat-kalimat yang mengundang sosok jilat-jilat. Rahmat terbangun oleh suara mantra yang dirapal Lingga guna mengarah Ainun ke segala penjuru desa. Mau sholat subuh, Bagas bertemu Rahmat. Menurutnya, Ainun OTW dikuasai setan layaknya Abah Mulia. Satu pesannya yaitu Bagas diminta mengumandangkan azan. Allahu Akbar, Allah. Otomatis, semua warga desa yang merupakan pasien Abah Mulia kesakitan karena jimatnya sudah expired, termasuk Ainun. Aneh sekali karena Bagas mendapat cengkraman goib yang membuatnya muntah. Datanglah Ainun dan Rini yang akhirnya mereka sholat. Khusus Rini, ia masih halangan. Tiba-tiba Ainun merayap di langit-langit, turun hanya untuk nyerang Rahmat yang ada di sini. Datanglah Ajeng yang melerai mereka. Jangan ganggu Rahmat. Untuk kejadian ini, warga dipimpin Lingga demo mengusir Bagas. Diceritakan, Rahmat adalah anak dari istri kedua Abah Mulia. Ia sengaja disembunyikan karena Abah Mulia tidak pernah bisa menyembuhkan penyakitnya. Anak adalah kutukan dan pasangan adalah tumbal. Itu sebabnya Rahmat dan Ainun tidak pernah tahu di mana ibu mereka secara real. Kamu yang salah. Lebih lanjut, Rahmat menjelaskan jika warga desa ini sudah disumpah menjadi pengikut setia Abah Mulia. Diam-diam, Rahmat melakukan riset jika sumber kekuatan Abah Mulia berasal dari setan. Rahmat menunjukkan kunci di buku di scene awal untuk membuka basement. Penelusuran ini sepenuhnya direkam oleh Rini. Aneh sekali karena tasbih di foto Abah Mulia berceceran di kaki Rini. Di depannya juga ada kain melayang yang hanya bisa dilihat menggunakan kamera. Bagas kembali mengajak Rini membuka pintu rahasia yang dipenuhi tangan. Mereka pun melarikan diri seperti biasa, pintu terkunci. Di belakang sudah ada orang-orang sujud. Pindah ke Ainun yang jalan sendirian, diikuti warga desa dengan segala penyakitnya. Sat-sat-wat-wat, Ainun dapat menyembuhkannya. Rahmat yang menyaksikannya langsung melaporkan kepada Ajeng, sehingga mereka berniat kabur dari desa ini. Dengan segala dan upayanya, Bagas dan Rini menyadarkan Ainun. Tentu saja mereka kalah masa. Jangan biarkan mereka ikut campur. Lagi dan lagi, Lingga merituali Ainun. Disinilah terkuak sebuah plot twist yang ternyata Rahmat dan Ajeng adalah pelaku penumbangan Abah Mulia. Masih di TKP kebun jagung yang sama, Ajeng dan Rahmat dipisah. Kali ini Rahmat yang terlebih dahulu bayuan dengan Ainun. Scene flashback ketika Ajeng berontak karena mau ditumbalkan. Dari belakang, Rahmat membantu dengan menghilangkan kepala Abah Mulia. Ajeng menarik kaki Ainun dan membiarkan Rahmat lari. Kebetulan banget ketemu Bagas dan Rini sehingga mereka kembali. Namun Ajeng dan Ainun sudah hilang.
Mereka pun pulang ke rumah mencari petunjuk di sebuah buku. Cara untuk melemahkan kekuatan si setan adalah dengan mengumandangkan azan. Kebetulan Ainun jalan menggeret Ajeng ke hadapan Rahmat. Segera Bagas bersama warga lainnya mengikat Ainun untuk menenangkannya. Setan dalam diri Ainun lebih kuat, sampai-sampai ia tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri. Lingga sebagai pelibat utama pun harus mendapat balasannya. Disinilah Bagas mengumandangkan azan di hadapan Ainun. Tentu saja ini tidak mudah karena Bagas juga menghadapi perlawanan batin oleh si setan. Terdengar teriakan dari dalam basement yang ternyata di dalamnya tergantung mayat orang-orang yang tumbang sebagai tumbal. Bergemuruh, seketika Ainun hilang menyusul ke basement. Mayat-mayat pun sujud di hadapannya, termasuk Bagas yang dipaksa sujud. Kedua kalinya Bagas mengumandangkan azan. Kali ini setan dalam tubuh Ainun kalah, ditandai dengan Ainun yang bergetar dan sudah sadar. Atas bimbingan Bagas, warga melakukan sholat taubat di musola. Rini yang masih libur memilih berzikir, namun tasbihnya protol karena lagi-lagi Ainun kerasukan. Percayalah sama Abah, nak. Pertarungan antara dua kepercayaan pun berlangsung. Untungnya Ainun menang. Ia sadar dan kembali sholat taubat menghadap kiblat yang benar. Keesokan harinya, semua korban kejadian ini dievakuasi dan dimakamkan. Di ending, Ainun memilih menetap di desa ini untuk terus mengajarkan kebaikan. Tentu saja ditemani Bagas yang juga menyerahkan buku ajaran sesat Abah Mulia kepada Uwak untuk dimusnahkan oleh Kiai Pondok Pesantren. Film pun berakhir.